Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 361, Pertarungan Patriark Api dengan Patriark Phoenix. Klan Phoenix selalu bertindak dengan arogan, mengklaim diri mereka sebagai keturunan Phoenix istimewa, dengan kekuatan yang sebanding dengan Tanah Suci, dan didukung oleh kedua ras, manusia dan monster. Oleh karena itu, mereka sudah lama bertindak dengan sewenang-wenang. 2 orang Patriark Bela Diri dibunuh, dan sebuah kapal perang Phoenix istimewa direbut. Hal ini merupakan penghinaan besar bagi klan Phoenix. Patriark Phoenix kembali ke wilayah selatan, langsung menuju negara bagian Tanah Langit, dan meminta bantuan seorang ahli yang menguasai hukum ruang untuk menemukan koordinat pintu masuk alam rahasia Istana Ungu. Meskipun pintu masuk alam rahasia Istana Ungu dilindungi oleh formasi agung, itu hanya bisa menghalangi para ahli tingkat Santo Bela Diri. Namun, Patriark Phoenix, yang merupakan ahli tingkat Patriark Bela Diri dengan gelar, bisa menerobos formasi tersebut dengan kekuatan. Mengetahui kabar ini, Luo Xiu merasakan ancaman besar dan tidak punya pilihan selain meminta bantuan Patriark Api Wu Qiyu. Jangan khawatir, biarkan aku yang menyelesaikan masalah ini. Patriark Api Wu Qiyu segera memberikan jawaban. Dengan jaminan dari Patriark Api Wu Qiyu, Luo Xiu merasa sedikit tenang dan segera kembali ke wilayah negara bagian Tanah Langit. Sementara itu, bekas tempat gerbang kebebasan Tarsuna, sebagian besar bangunan di dalam gerbang kebebasan telah dipindahkan ke alam rahasia Istana Ungu. Hanya beberapa bangunan yang tidak terlalu penting yang tersisa, membuat tempat itu terasa kosong. Sebuah kapal perang Phoenix istimewa melayang di udara. Dalam sinar matahari, tampak seperti Phoenix istimewa yang terlahir kembali dari api, memancarkan aura yang luar biasa. Ini bukan kapal perang Phoenix istimewa biasa, melainkan kapal perang tingkat tinggi. Bahkan para ahli tingkat Patriark Bela Diri harus menghindar ketika menghadapi kapal ini. Sedikit ceroboh saja bisa membuat mereka hancur oleh meriam Phoenix istimewa. Pemilik kapal perang Phoenix istimewa tingkat tinggi ini adalah Patriark Phoenix. Patriark Phoenix, kamu sudah melewati batas. Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar dari udara. Segera setelah itu ruang tinggi di langit retak, satu demi satu retakan terbuka. Sebuah kapal perang emas muncul dari ruang yang hancur, dengan kekuatan yang tidak kalah dengan kapal perang Phoenix istimewa tingkat tinggi, bahkan lebih unggul. Di atas kapal perang emas itu ada sebuah bendera yang bertuliskan huruf besar Wu. Kapal perang milik Tanah Suci Abadi, keluarga Wu. Di dek kapal perang itu, Patriark Api Wu Qiyu berdiri dengan tangan di belakang punggung, ekspresinya dingin. Wu Qiyu, kamu mau menghalangiku? Patriark Phoenix yang anggun dan bangsawan mengerutkan alisnya, bertanya dengan suara dingin. Luo Xiu adalah inspektur wilayah selatan di bawah perintahku. Klan Phoenix kalian sebelumnya sudah berkali-kali mengirim orang ke wilayah selatan untuk mengejarnya. Tapi kali ini kalian datang dengan begitu terbuka ingin memusnahkan akarnya. Apakah kamu pikir aku akan diam saja melihat ini? Jawab Patriark Api Wu Qiyu dengan suara dingin. Orang yang ingin kubunuh, bahkan jika kamu Wu Qiyu sendiri datang, kamu tidak akan bisa menghentikanku. Suara Patriark Phoenix penuh dengan arogansi dan tidak ada sedikit pun niat untuk mundur. Sebelumnya dia sudah menyerang Luo Xiu di depan Patriark Api Wu Qiyu di dalam aula Istana Langit, menunjukkan betapa sombongnya dia. Kalau begitu, biarkan aku melihat keahlianmu, Patriark Phoenix. Patriark Api Wu Qiyu melangkah ke udara. Tubuhnya dipenuhi dengan aura yang luar biasa, seperti lautan luas yang membuat orang merasa takut. Wu Qiyu, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuhku? Patriark Phoenix juga memancarkan aura kuatnya. Klan Phoenix kalian sudah terlalu ceroboh dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi ada beberapa batasan yang tidak bisa dilewati. Patriark Api Wu Qiyu tidak mau memberikan penjelasan lebih lanjut. Sepertinya kita benar-benar harus bertarung. Tubuh Patriark Phoenix melayang di udara. Kapal perang emas dan kapal perang Phoenix istimewa terbang ke kejauhan, karena ketika ahli tingkat Patriark Bela Diri dengan gelar bertarung, ruang akan hancur lebur. Jika terlalu dekat, akan sangat berbahaya terkena dampaknya. Deng, Patriark Phoenix menyerang lebih dulu. Di tangannya muncul pedang perang merah menyala yang dipenuhi cahaya api. Setiap ayunan pedangnya membuat ruang runtuh dan bergetar hebat. Patriark Api Wu Qiyu meraih dan mengeluarkan sebilah pedang perang. Terang, pedang dan pedang saling bertabrakan, mengguncang gunung di sekitarnya. Energi merah dan emas yang ganas menyebar ke segala arah. Beberapa gunung di sekitar hancur menjadi debu,
Dampak dari pertempuran antara ahli tingkat patriark bela diri dengan gelar menghancurkan segala sesuatu yang ada. Apakah ini kekuatan dari seorang ahli patriark bela diri dengan gelar? Luo Xiu, yang berada di kapal perang emas, menyaksikan dengan takjub. Ketika dia kembali ke negara bagian tanah langit, dia bertemu patriark api Wu Qiyu dan menaiki kapal perang emas menuju tempat ini. Dia berpikir bahwa dengan kemunculan patriark api Wu Qiyu, ancaman terhadap alam rahasia istana ungu akan teratasi. Namun, dia tidak menyangka bahwa kedua ahli tingkat patriark bela diri dengan gelar ini akan langsung bertarung setelah bertukar beberapa kata. Deng, pedang perang di tangan patriark Phoenix bergetar, memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Patriark api Wu Qiyu memegang pedangnya dengan satu tangan, melangkah maju dengan langkah besar, setiap gerakan tangannya menyebabkan langit bergetar hebat. Boom, sebuah gunung di kejauhan meledak dan runtuh, batu-batu yang terlempar hancur menjadi debu dan asap memenuhi udara. Aura hukum api menyelimuti area seluas 10 mil, dalam kekuatan yang mengerikan ini, bahkan Luo Xiu tidak berani mendekat. Baik patriark api maupun patriark Phoenix, dalam hal penguasaan hukum api, mereka berdua telah mencapai tingkat mahir. Luo Xiu terkesima. Penguasaan hukum terbagi menjadi beberapa tingkat: penguasaan dasar, penguasaan awal, penguasaan kecil, penguasaan besar, dan penyelesaian sempurna. Setiap tingkat dibagi lagi menjadi awal, tengah, dan akhir. Bahkan perbedaan kecil dalam tingkat penguasaan hukum dapat sangat mempengaruhi kekuatan seseorang. Begitu seorang ahli bela diri mencapai penguasaan hukum, tingkat kultivasi tidak lagi terlalu berpengaruh terhadap kekuatan mereka. Yang paling penting adalah tingkat penguasaan hukumnya. Misalnya, Luo Xiu yang berada di tingkat pangeran bela diri bisa membunuh patriark bela diri karena penguasaannya terhadap hukum sudah mencapai tingkat penguasaan awal, tingkat menengah. Sedangkan patriark api dan patriark Phoenix bisa bertarung melawan kaisar bela diri biasa karena mereka memiliki kekuatan penguasaan hukum di tingkat mahir. Boom, boom, boom. Patriark api Wu Qiyu terus melancarkan serangan, menguasai hukum api yang sama. Api milik patriark api berwarna emas, sedangkan api milik patriark Phoenix berwarna merah menyala. Di dalam api yang dikuasai oleh dua patriark dengan gelar tersebut, terkandung sedikit esensi dari alam, yang membuat Luo Xiu menyadari bahwa mereka berdua telah menyerap jenis api spiritual tertentu. Sebelumnya, Luo Xiu tidak tahu bahwa api spiritual juga memiliki tingkatannya. Baru setelah memperoleh metode pelatihan dari 9 perubahan api roh, ia mengetahui bahwa api spiritual juga dibagi berdasarkan kualitasnya. Klasifikasinya terdiri dari 4 tingkatan: tingkat rendah, menengah, tinggi, dan luar biasa. Hingga saat ini, semua api spiritual yang pernah ditemui Luo Xiu adalah api spiritual tingkat rendah, termasuk api menelan kekosongan, api es, dan api roh hijau. Setelah bertarung selama puluhan putaran, patriark api Wu Qiyu membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan segel, menciptakan bilah api emas yang kekuatannya menakjubkan, menghancurkan ruang di sekitarnya. Patriark Phoenix tetap tenang. Api merah menyala membentuk burung Phoenix, dan cakar Phoenix raksasa menjulur keluar, menutupi langit. Dengan suara gemuruh, cakar Phoenix menghancurkan bilah api menjadi serpihan. Gelombang energi yang dihasilkan menghancurkan gunung-gunung sekitarnya hingga lenyap. Patriark Phoenix, berhentilah. Suara dingin Wu Qiyu bergema. Aku belum bertarung dengan kekuatan penuh. Jika aku melakukannya, kau bukan tandinganku. Bukan tandinganmu? Patriark Phoenix tertawa marah. Kau belum mencapai tingkatan itu, tapi berani bicara besar. Meskipun aku belum mencapai tingkatan itu, aku sudah sangat dekat. Jika kau mau berhenti, masalah ini bisa dilupakan, jawab Wu Qiyu. Dua patriark dari klan Phoenixku tewas sia-sia. Patriark Phoenix tetap angkuh, tetapi tidak melanjutkan serangan. Meskipun sama-sama bergelar patriark, ada perbedaan kekuatan di antara mereka. Wu Qiyu berada di peringkat keempat dari 10 patriark bergelar, sementara patriark Phoenix berada di peringkat ke-6. Mungkin sulit bagi mereka untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat, tetapi jika benar-benar bertarung sampai akhir, yang kemungkinan besar akan kalah adalah patriark Phoenix. Apa yang kau inginkan agar mau berhenti? Wu Qiyu mengernyit. Jika Luo Xiu dapat mengalahkan putra mahkota klan Phoenix dalam hal penguasaan hukum, aku akan berhenti, jawab patriark Phoenix tiba-tiba. Wu Qiyu tahu bahwa putra mahkota klan Phoenix, dengan bakat darah Phoenix yang luar biasa, memiliki afinitas tinggi terhadap hukum api sejak lahir. Jika Luo Xiu dapat mengalahkan putra mahkota klan Phoenix, masalah pembunuhan dua patriark dari klanku bisa dilupakan. Tapi jika dia kalah, dia harus menyerahkan nyawanya. Suara patriark Phoenix sangat dingin, tetapi ia tersenyum saat mengatakannya, menciptakan kesan yang kontradiktif. Tujuan akhir patriark Phoenix tetaplah untuk membunuh Luo Xiu, karena meskipun ada beberapa jenius muda yang mungkin lebih kuat dari putra mahkota klan Phoenix dalam hal kekuatan, sangat sedikit yang bisa menandingi dalam hal penguasaan hukum.
Bahkan bintang jenius luar biasa yang muncul sekali dalam 10.000 tahun, yang menguasai 4 hukum sekaligus, tidak mencapai tingkat penguasaan dasar. Namun, putra mahkota klan Phoenix telah mencapai tingkat penguasaan dasar dalam hukum api tahun lalu, yang umumnya dimiliki oleh ahli di tingkat menengah patriark. Baik, aku setuju. Wu Qiyu melepaskan kerutan di dahinya dan tersenyum. Dia tahu bahwa Luo Xiu telah meraih peringkat pertama dalam ujian suci, meskipun dengan tingkat kekuatan yang rendah, yang berarti penguasaannya dalam hukum pasti sangat tinggi. Dan bahkan jika Luo Xiu kalah dalam pertarungan penguasaan hukum dengan putra mahkota klan Phoenix, Wu Qiyu tetap bertekad untuk melindungi Luo Xiu. Masalah apapun yang ingin diangkat oleh klan Phoenix, akan ada tokoh besar dari kota suci yang menangani langsung. Percakapan antara dua patriark bergelar ini tidak didengar oleh orang lain, tetapi semua orang di kedua kapal perang memperhatikan bahwa kedua tokoh besar tersebut tidak melanjutkan pertempuran, dan mereka merasa lega. Bagaimanapun, jika salah satu dari kedua tokoh besar ini mengalami kemunduran, itu bukanlah hal baik bagi pihak manapun. Wu Qiyu kembali ke kapal perang, dan dengan telepati, ia menyampaikan syarat yang telah disepakatinya dengan Phoenix Patriarch. Putra mahkota klan Phoenix ingin bertarung dengan saya dalam hal penguasaan hukum. Setelah mendengar itu, Luo Xiu terkejut, lalu tersenyum. Jika dia ingin bertarung, aku akan meladeninya. Berapa persen peluangmu? Wu Qiyu tersenyum dan bertanya. Wu Qiyu awalnya mengira Luo Xiu akan ragu, tapi ternyata Luo Xiu langsung menjawab tanpa ragu, 10%. Sambil bicara, Luo Xiu sudah melangkah ke udara, berjalan menuju ruang di antara kedua kapal perang. Di sisi kapal perang Phoenix, putra mahkota klan Phoenix yang diselimuti cahaya api juga berjalan maju, auranya tak terduga. Kau pasti Luo Xiu? Putra mahkota klan Phoenix menatap Luo Xiu dengan tatapan dingin. Darah Phoenix ditakdirkan untuk bersatu denganku, jadi kau harus mati hari ini. Suara putra mahkota klan Phoenix sangat dingin. Apa maksudmu? Mata Luo Xiu menyipit. Maksudku jelas, hanya dengan bersatunya darah Phoenix dengan darah Phoenix, keturunan berkualitas tinggi bisa lahir. Jadi Yan Yuer adalah wanita yang ditakdirkan untukku, dan kau harus mati agar dia tidak memiliki harapan yang sia-sia, jawab putra mahkota klan Phoenix terus terang. Dalam sejarah panjang klan Phoenix, sangat jarang ada dua darah Phoenix muncul bersamaan, terutama satu pria dan satu wanita. Namun, jika dua darah Phoenix muncul bersamaan dan keduanya adalah pria dan wanita, keturunan mereka akan lebih mudah mewarisi darah Phoenix. Meskipun tidak mendapatkan darah Phoenix, mereka akan memiliki kekuatan darah Phoenix yang tinggi. Luo Xiu tidak menyangka bahwa klan Phoenix memiliki rencana seperti itu. Berani-beraninya kau menyentuh wanitaku, klan Phoenix kalian sudah bosan hidup. Wajah Luo Xiu berubah sangat muram. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 360.